Oke guys, balik lagi bersama gue, Pinkman. Dan kali ini kita bakalan bahas Lookism lagi, chapter terbaru, yaitu chapter 537. Oke lah, nggak usah berlama-lama lah ya, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Oke, jadi chapter dibuka dengan Baeksang yang ngambil HP PHS. Pokoknya di sini si Baeksang basa-basi gitu ke LJ, sama bilang juga kalau dia kangen LJ, soalnya dia mau ngebunuh LJ. Habis itu Jae tiba-tiba nyerang Baeksang, tapi serangannya itu nggak guna. Baeksang langsung ngabisin Jae tanpa ampun. Terus panel pindah ke si rambut kuning ini yang bilang kalau dia harus ngasih pelajaran ke An Hyun Song. Soalnya sekarang itu masalah harga diri. Jadi dia nggak bisa ngebiarin An Hyun Song gitu aja. An Hyun Song langsung maju duluan buat nyerang, tapi dia kalah cepat sama serangannya si rambut kuning. An Hyun Song coba buat nyerang lagi, tapi lagi-lagi malah dia yang kena serangan. Terus Jin yang fokus ke pertarungan An Hyun Song tiba-tiba diserang sama si rambut silver ini. Si rambut silver ini terus-terusan nyerang Jin, sampai dimana Jin yang akhirnya bisa nahan serangan si rambut silver ini. Karena serangannya ditahan, dia jadi tahu kalau Jin itu muridnya Ji Gong Sop. Terus dia langsung nyerang Jin lagi dari belakang sambil bilang kalau Ji Gong Sop sangat terkenal dengan kecepatannya di generasi 1. Tapi dia nggak bakal ngakuin itu, soalnya dia nggak pernah ketemu langsung Ji Gong Sop. Dia juga bilang kalau Aliet bakal mati di Busan. Terus panel pindah lagi ke pertarungan Jang Hyun sama si cakar-cakaran ini. Si cakar-cakaran ini ngakuin kalau si Jang Hyun itu kuat. Sama dia juga nyerang Jang Hyun sambil bilang kalau Jang Hyun gak punya taring. Jadi dia bukan tandingannya. Abis itu dia nyerang Jang Hyun lagi sampai kayak gini. Terus panel pindah lagi ke An Hyun Song yang terus nyerang si rambut kuning ini. Tapi serangannya nggak ada yang kena. Si rambut kuning ini penasaran, kenapa An Hyun Song nyerangnya cuma pakai tangan kanan? An Hyun Song jawab kalau itu keyakinannya Sun Benim. Si rambut kuning ini langsung tahu kalau An Hyun Song itu muridnya Mateso. Abis itu si rambut kuning ini terus-terusan ngejelekin Mateso depan An Hyun Song. An Hyun Song marah sambil nyerang si rambut kuning ini sampai mata sama tangannya merah tuh. Tapi lagi-lagi si An Hyun Song ini emang yang paling lemah dia lihat. Jadinya dia kalah. Abis itu Mateso sama Ji Gong Sop datang. Ji Gong Sop ngeledekin Mateso pakai bilang kalau murid dan guru sama aja, orang yang pertama tumbang. Terus panel pindah lagi ke Jang Hyun yang cosplay jadi Jonggun, ngerobek baju gitulah ya. Si cakar-cakaran ini bilang kalau ini pertama kalinya ada orang dari generasi 2 yang setara sama dia. Terus pas dia lagi ngomong, tiba-tiba Na Jae-geon datang sambil marah. Soalnya gara-gara pertarungan si cakar ini, mobil dia jadi rusak. Terus panel pindah lagi ke Baeksang yang bilang ke PS kalau mau ngalahin dia setidaknya harus bawa Kwak Ji-chang yang udah mati. Dan chapter pun ditutup dengan PS yang bilang kalau dia sendiri yang bakal ngebunuh Baeksang. Oke guys, jadi itulah chapter terbaru dari Lookism ini. Dan ya, menurut gue ini nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek. Jadi pas ya chapternya. Dan ya, nggak usah berlama-lama ya, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, yang pertama ini yang pengen gue bahas adalah menurut gue nih ya, nanti si Jin sama si Jang Hyun itu nggak bakal diganti gitu. Nggak bakal dibantu gitu. Nah, kalau si Jin ini mungkin dia bakalan ngehentiin si Ji Gong Sop. Jadi dia pengen ngelawan dulu gitu. Kalau misalkan kalah, baru dibantu sama Ji Gong Sop gitu. Atau enggak, Ji Gong Sop sendiri yang nyuruh Jin ini buat ngalahin si rambut silver ini gitu. Tapi kalau misalkan Jang Hyun itu bisa aja ngelawan si cakar-cakaran ini. Nah, jadi dia nggak mau dibantu sama si Na Jae-geon. Tapi bisa juga dia yang nggak jadi gulat sama si cakar-cakaran ini karena si Na Jae-geon ini udah panas ya, udah meledak-meledak gitu. Jadi mau nggak mau dia berhenti di situ. Jadi ngebiarin si Na Jae-geon. Jadi di chapter depan juga untuk panggungnya Na Jae-geon gitu ya. Tapi kalau menurut gue sih nggak bakalan lawan dia ya. Maksud gue kalau untuk ngasih panggung Na Jae-geon kayaknya menurut gue ya, feeling gue nggak bakalan di chapter depan, nggak bakalan ngelawan Kroco Busan ini. Kalau gue sih masih ngerasanya si yang cakar-cakaran ini termasuknya Kroco ya. Soalnya si Jang Hyun aja itu kelihatannya masih pemanasan gitu loh. Kelihatannya aja cosplay Jonggun gitu ya. Sedangkan si Jang Hyun aja ngelawan si Jonggun aja kan udah sampai full power ngeluarin semuanya gitu ya. Sampai marah, sampai meledak-meledak gitu ya. Tapi kalau ngelawan si cakar-cakaran ini enggak gitu. Jadi statement si Jonggun bilang kalau misalkan dia itu lebih kuat dari Raja Generasi 1 itu mungkin itu valid ya, bener ya. Soalnya semua generasi 2 lawan Jonggun, menangkap Jonggun sesusah itu ya. Tapi kalau untuk lawan generasi 1 ini gitu, pengikutnya Jinrang yang kata LJ itu bisa lebih kuat dari Raja Generasi 1 tapi nggak ada apa-apanya gitu. Maksudnya nggak ada apa-apanya tuh ya nggak melebihi Jonggun lah kayaknya ya. Harusnya emang iya sih, menurut gue begitu ya. Dan nanti pasti Mateso bakal lawan si rambut kuning ini. Udah ketebak juga Mateso yang bakal menang gitu. Oke, yang selanjutnya pengen gue bahas itu adalah mungkin teknik bertarungnya Na Jae-geon ini mirip-mirip sama Jang Hyun kali ya. Mungkin ya insting liar atau bagaimana. Ya
kurang lebih lah ya, hampir kalau nggak sama pun hampir mirip mungkin ya. Soalnya di sini aja diliatin kan kayak si An Yun Song kalah, datang gurunya si Mateso sama-sama tangan kanan gitu ya, tangan kanan gitu ya, tangan apa besi ya, Iron Fist. Terus si Ji Gong Sop datang ngebantuin Jin sama kastel yang kokoh kan. Terus Na Jae-geun juga datang. Apakah ini pertanda kalau misalkan Na Jae-geun ini sama gitu sama kayak Jang Hyun gitu ya, insting liar? Gue tuh yakin gak yakin gitu tuh kalau misalkan mirip gitu sama Jang Hyun. Cuma kalau dilihat dari kedatangan raja generasi satunya ke Busan ini, itu sama generasi 2 tuh hampir mirip-mirip ya, hampir sama gitu, malahan murid dan guru gitu. Jadi itu bisa jadi sih. Nah, yang selanjutnya ini adalah yang pengen gue bahas adalah si Baeksang ini agak lucu ya, momen ngebadut juga nih kayaknya. Dia nih tolak ukurnya si Ji Chang anjay. Maksud gue, dia bilang kalau mau ngebunuh dia atau mau nangkep dia, ngalahin dia, setidaknya bawa Ji Chang anjay. Tolak ukurnya Kwak Ji Chang. Kwak Ji Chang aja kalah sama LJ. Sedangkan si Baeksang pengen ngebunuh LJ, tapi tolak ukurnya si Kwak Ji Chang, aneh banget. Terus bilang lagi ke PSSB yang lo sendiri belum tahu PSSB ini gimana. Bilang kalau harus bawa Kwak Ji Chang. Hey, maksud gue gini loh. Si PAS yang ori aja, yang OG ini yang badannya kecil, ketika lawan Ji Chang itu posisinya itu kayaknya baru ada sebulan, kurang lebih sebulan diajarin sama Jonggun gitu ya. Itu aja hampir udah bisa ngimbangin Kwak Ji Chang, meskipun itu pakai BE ya di akhir-akhirnya ya. Maksudnya udah sampai bisa ngebuat Kwak Ji Chang kewalahan lah ya, mode serius gitu lah istilahnya mah. Ini udah banyak banget pengalamannya ngelawan Kwak Ji Chang, si PS itu ngelawan dirinya PSSB di perusahaan pertama, udah anomali banget lah. Mana si PS ini pakai akun keduanya, yaitu pakai akun si PSSB ini, Badan Sempurna. Udah loh habis. Kalau gua sih pede ya. Gua nggak tahu kenapa pede kalau si PSSB ini bakalan menang lawan si Baeksang gitu ya. Tapi apakah menangnya pakai mode BE? Kalau menurut gua sih enggak ya. Menurut gua nggak dikit BE enggak sih. Menurut gua BE disimpannya nggak buat orang kayak Baeksang gini, enggak menurut gua. Dan selanjutnya yang pengen gua bahas ini yaitu ini tinggal ini ya. Ternyata di chapter ini gua baru ngeh, ternyata chapter ini nggak ditampilin ya Vasco sama Jin Ho Bin ini. Nah, apakah Jin Ho Bin juga sama si Vasco ini bakal datang gurunya? Enggak ya. Masa mau datang juga guru dari si Jin Ho Bin? Mayat dong, bangkit lagi. Atau misalkan Praktak, itu mah bukan pertarungan, pembulian anjay, pembantaian itu mah. Jadi enggak ya, menurut gua nggak bakal dibantu sama siapa-siapa. Jadi 2 lawan 1 gitu ya. Jadi Jin Ho Bin combo sama Vasco gitu ya. Meskipun lawannya agak susah gitu ya. Menurut gua 2 lawan 1 sih. Dan menang Jin Ho Bin juga sama Vasco gitu. Selanjutnya nih satu lagi yang terakhir nih. Kira-kira puncaknya itu, puncak pertarungan di Busan itu, Jinrang ini bakalan lawan siapa? LJ apa Gitae? Kalau menurut gua bakalan lawan Gitae. LJ tuh kalau menurut gua cuma kayak yang pas PSSB lawan si Jonggun ya. Dia cuma kayak ngeliatin nonton doang atau air-air datang gitu lah. Cuma kayak ngasih narasi gitu doang kayaknya menurut gua ya. Soalnya kalau misalkan Jinrang ini bener muridnya Gabrong dan Gitae anaknya Gabrong, itu kan udah pasti tuh ada masalah personal gitu. Jadi mungkin bakalan lawannya Gitae gitu sama Jinrang. Kalau LJ sih kayaknya enggak ya. Oke lah guys, mungkin untuk pembahasannya cukup sekian aja. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, video kali ini, silahkan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Biar teman-teman kalian juga tahu channel ini dan nonton video ini gitu ya kan. Dan jangan lupa juga untuk support gua dengan cara sesimpel mungkin, yaitu dengan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya. Dan ya, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.